Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, di sini ada kulkas 2 pintu, atas bawah tidak dingin, dan ini baru aja datang untuk kulkas 2 pintu ini ya. Jadi caranya itu cukup mudah untuk masalah kulkas 2 pintu yang tidak dingin. Jadi kalian bisa kerjakan sendiri ya untuk masalah kulkas yang 2 pintu yang tidak dingin. Dan juga bagi pemula juga masalah kulkas 2 pintu juga ini cukup mudah, dan untuk video sebelumnya udah pernah saya bahas ya masalah kulkas 2 pintu ini tidak dingin. Jadi cukup mudah. Apakah kulkas 2 pintu atas bawah nggak dingin bisa disebabkan karena freon habis atau ada pengeblokan bunga es? Cuman ada dua aja teman-teman ya yang kalian harus ingat. Apakah ada pengeblokan bunga es di bagian freezer ataupun di bagian evaporator, atau kulkas 2 pintu ini mengalami freonnya habis? Jadi tanda-tandanya kalau misalkan kulkas ini mengalami pengeblokan bunga es, otomatis bagian bawah, pintu bawah di sini itu tidak dingin. Kalau misalkan terjadi pengeblokan bunga es. Kemudian setelah 2 ataupun sampai 3 hari barulah di bagian atas ini ikut tidak dingin karena ada gumpalan es yang terlalu tebal teman-teman ya, sehingga kulkas ini tidak bisa dingin. Nah ini harus harus kita cairkan terlebih dahulu, baru setelah itu kulkas ini bisa dingin kembali. Nah cara kerjanya itu kulkas 2 pintu ini selama 8 jam kerja, baru setelah itu pendefrosan. Nah kenapa terjadi pengeblokan bunga es? Bisa disebabkan karena ada komponen yang rusak ya, bisa disebabkan karena kipas yang mati, kalau ini kan hidup ya, dan juga bisa disebabkan karena termis ataupun sensor defrost ini mengalami kerusakan, atau bisa jadi karena di bagian fuse ataupun di bagian heater ini mengalami kerusakan. Itu bisa terjadi teman-teman. Nah kalau misalkan di bagian kelistrikan ini ada kerusakan, otomatis ada pengeblokan bunga es karena karena ya tidak normal teman-teman ya. Harusnya ada pendefrosan, ini tidak terjadi pendefrosan sehingga menimbulkan pengeblokan bunga es seperti ini teman-teman ya. Nah karena di sini untuk kasusnya dari kulkas 2 pintu ini atas bawah nggak dingin, itu karena ada kebocoran freon atau freonnya habis. Jadi kalau misalkan kulkas ini kekurangan freon, ini kulkas ini hanya dingin saja tapi nggak bisa beku ya. Kemudian kalau kita lihat di raba di bagian bodi kulkas ini tidak panas, cenderung hangat sedikit teman-teman ya. Dan untuk memastikan lagi ya, di sini kalian harus harus bongkar ya. Harus bongkar di bagian sini, di bagian evaporator ini. Di bagian freezernya. Ini lebih akurat ya, teman-teman ya. Nah, selain kipas ini kan udah kalau mati kan ada pengeblokan bunga es. Karena di sini nggak ada pengeblokan bunga es, tapi kulkasnya nggak bisa beku untuk kulkas 2 pintunya. Bisa kemungkinan ya freonnya habis. Nah, untuk kerusakannya di sini freonnya itu berkurang teman-teman. Berkurangnya ini karena ada kebocoran di bagian pipa pengisian. Oke, di sini ya. Di sini kalau yang warna putih ini ada bunga es ya. Nah, seperti itu. Ini artinya ada bunga es. Kalau bunga es ini rata itu sampai seluruh ya, full di sini bunga es, artinya di sini freon itu ndak ada masalah, nggak kekurangan dan juga nggak kelebihan. Kalau full ya. Nah karena di sini kulkas 2 pintu ini terjadi kebocoran sehingga di bagian evaporator, di bagian bunga es ini hanya sebaris saja ya, di bagian atas saja. Ke bawahnya di sini nggak ada pengemudan bunga es. Nah kalau terjadi seperti itu, kulkas kalian udah pasti freonnya habis teman-teman ya. Dan untuk masalah tanda-tanda kebocoran bisa disebabkan karena ada korosi ya di bagian bodi kulkas, dan juga bisa juga karena ya oli kompresor naik. Jadi ada 2 penyebab teman-teman ya. Oke, karena di sini kita akan coba cek di bagian sini. Ini untuk kulkasnya udah saya isi ya. Ini mesin kompresornya nyala. Jadi setelah saya melakukan pengecekan di sini, ini masih ada teman-teman ya.
Jadi di bagian nepel ini, di bagian pipa pengisian ini banyak oli, bekas oli ya. Jadi kalau misalkan ada rembesan oli, udah pasti di bagian sini yang ada kebocoran ya, ada kebocoran freon. Nah tadi kita cek itu di 0. Kemudian di sini udah saya isi sampai berapa ini? Sampai ini udah posisi dingin, ini di 5 PSI dan untuk ampernya di 0,9 ya. Ini udah terisi. Jadi coba kalian cek apakah kulkas kalian mengalami freonnya habis atau ada pengeblokan bunga es. Jadi cukup mudah sebenarnya teman-teman untuk memperbaiki kulkas 2 pintu ini dibanding kita memperbaiki di kulkas 1 pintu. Jadi cuman ada 2 ya. Kalau misalkan ada pengeblokan udah pasti di bagian defrost ya. Nah kemudian untuk mesin kompresor di sini udah nyala, jadi nggak perlu kita ganti yang namanya overload dan juga relaynya. Karena mesin kompresor ini sudah hidup dan juga sudah jalan teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk masalah kulkas 2 pintu itu pasti nggak lari dari pengeblokan atau freon habis ya. Jadi di sini udah dingin, ini udah full. Tinggal nanti kita akan coba mengubah dari timer ini. Karena orangnya itu pengennya dirubah menggunakan sistem timer ya. Jadi ini kalau misalkan ada sensor defrost bimetal seperti itu dia menggunakan modul. Jadi ini mintanya dirubah nanti teman-teman ya. Dan untuk cara-cara merubahnya di bagian kelistrikan nanti kita akan lanjut di video di video selanjutnya teman-teman ya. Dan untuk kulkasnya sebenarnya di sini udah dingin, tapi nggak ada masalah. Tapi orangnya itu mintanya yang timer aja ya, biar nggak ribet. Ya katanya nggak ribet, sering error juga katanya. Dan kemudian untuk bimetalnya tuh di termostatnya, jadi di sini ada 2 ya, ada sensor suhu dan juga ada sensor termostat. Jadi ada 2, kalian bisa lihat nih. Ini sensor suhunya, kemudian yang di bagian atas itu di bagian termostatnya teman-teman. Jadi kalau misalkan udah dingin, otomatis kulkas ini udah mati sendiri. Dan nanti akan melakukan pendefrosan sesuai perintah dari IC. Oke. Ya mungkin itu aja teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Bagaimana cara memperbaiki kulkas yang tidak dingin atas bawah. Kalian bisa ikuti video tutorial kali ini. Jadi jangan beranggapan kulkas yang tidak dingin kalian bisa bisa mengganti sensor defrostnya saja. Tapi itu nggak efektif teman-teman ya. Kalau misalkan langsung ganti, tapi nggak tahu kerusakannya di mana langsung aja ganti, itu jangan ya. Jadi kalian cek semuanya, baru yang rusak nanti kalian ganti supaya kulkas ini nggak terjadi pengeblokan bunga es atau bisa jadi ada kebocoran freon ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.